Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Oke Bapak. Sebelum kita mulai pembelajaran akidah pada siang hari ini, mari kita doa terlebih dahulu karena dipimpin oleh Bapak. Baiklah, sebelum pembelajaran pada pembelajaran kali ini, baiklah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Rabbi ni ilma warzuqni fahma. Ini kemudian akan melakukan dulu presensi kaliannya. Muhammad Taufik. Iya Pak. Saudara Win. Iya Pak. Iya ini semua ya. Iya Pak. Nah, oke, sebelum mulai pelajaran silakan dibenahi nomor lagunya. Saya akan berikan sama enggak. Sama disiapkan alat tulisnya. Baiklah anak-anak, hari ini kita akan belajar mengenai materi tentang tasawuf dan musyawarah. Dari apa yang saya sampaikan tadi, anak-anak tahu nggak apa itu toleransi dan musyawarah? Belum tahu Pak. Oke, silakan anak-anak perhatikan dulu gambar yang sudah Bapak tampilkan ini. Ini ada gambar masjid, ada gambar gereja, ada gambar ziarah, kemudian tempat beribadah paten dan candi. Silakan diamati dulu ya. Jadi anak-anak, indah sekali kan itu. Ya, Pak. Nah, dari gambar tersebut menggambarkan kita sebagai umat Islam harus bisa menjaga toleransi antar umat beragama ya. Yang seperti gereja berdampingan, nah itu menunjukkan rasa perbedaan menjadi satu kesatuan yang kokoh ya. Nah disinilah letak cintanya bentuk dari toleransi. Hari ini kita akan belajar bagaimana menjadi pribadi yang moderat melalui konsep tasawuf dan musyawarah. Oke, silakan dicatat. Nah, jadi tujuan pembelajaran dari akidah ini tentang toleransi dan musyawarah ini diharapkan nanti anak-anak semua mampu menganalisis makna dalil pentingnya sikap tasawuf dan toleransi, dan anak-anak juga mampu menumbuhkan sikap kasih sayang dan empati terhadap sesama sebagai bentuk kesadaran bahwa menjaga kerukunan antara umat beragama itu sebagai wujud cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian mampu mengevaluasi berbagai tantangan kerukunan di era modern, nah seperti integrasi media sosial dan memberikan solusi berdasarkan prinsip moderasi beragama. Kemudian diharapkan juga anak-anak semua mampu mendemonstrasikan atau menerapkan perilaku menghargai perbedaan dan mengutamakan persaudaraan dalam interaksi sehari-hari di lingkungan sekolah, masyarakat maupun di lingkungan keluarga. Itu. Kemudian poin yang pertama itu pengertian toleransi atau tasawuf. Nah, kata tasawuf ini diambil dari kata samahah, berarti tenggang rasa atau toleransi. Dalam bahasa Arab sendiri, tasawuf berarti sama-sama berlaku baik, lemah lembut dan saling memaaf. Nah, dalam pengertian secara istilah, tasawuf ini adalah sikap akhlak terpuji dalam pergaulan, di mana rasa saling hargai antara sesama manusia dalam batas yang digariskan oleh agama Islam. Ya, jadi di agama Islam ini tidak ada sekat atau pembatas antara umat beragama. Ya. Jadi misalnya nanti jika ketemu kawan yang berbeda agama itu harus toleransi, ya harus menghargai perbedaan itu. Kalau dia saja itu orang
non muslim atau orang Katolik. Nah, selanjutnya toleransi dalam ajaran agama Islam. Nah, konsep tasamuh ini atau tawaran Islami sangatlah rasional, ya, sangat praktis serta tidak terbelit-belit, ya, yaitu dalam mengenali, menghargai dan terbuka dalam setiap perbedaan. Namun apabila hubungannya yang dengan keyakinan dan ritual, agama Islam tidak mengenal kata kompromi. Nah, sebagai bukti tasamuh merupakan salah satu ajaran Islam adalah Allah melarang anutnya mencela Tuhan-Tuhan dalam agama manapun. Gitu. Jadi anak-anak, mari kita mulai dengan sebuah refleksi. Bapak akan memutar sebuah video singkat tentang dinamika sosial di masyarakat tentang toleransi. Silakan diperhatikan ya, jemaah. Kita harus menutup pintu gerbang. Kenapa begitu, Din? Mereka kan bukan muslim, tidak boleh masuk. Bukankah yang meninggal tetangga kita, sekalipun beda agama? Ini tempat suci, tidak boleh dikotori. Kita tutup pintu gerbang. Din, ngapain gerbang ditutup? Buka gerbangnya. Sini kalian semua. Udin, Ari, mendekat ke Ustadz Nurmudi. Kenapa gerbang harus ditutup? Mereka bukan muslim, Ustadz. Begini, Islam tidak mengajarkan kita untuk menyakiti tetangga kita hanya karena beda keyakinan. Urusan sosial harus akur. Urusan agama baru. Bagiku agamaku, bagimu agamamu. Terus apa yang harus kita lakukan, Ustadz? Kira-kira apa yang bisa kita lakukan dalam situasi seperti ini? Jalan di depan pasti macet kalau tidak diatur. Bagaimana kalau kendaraan diparkir ke halaman masjid biar tidak macet? Itu aku sepakat. Boleh begitu, Ustadz? Tentu, tapi apa kalian ikhlas? Ikhlas, Ustadz. Nah, jadi dari anak-anak menonton video tadi, apa pesan yang dapat diambil? Kita harus saling menghargai sama non-muslim. Kita harus menjaga solidaritas. Nah, sekali tadi telah disampaikan ya, seperti dalam Quran surat Al-Kafirun tadi yang berbunyi akum dinukum waliyadin, dan itu untukmu agamamu dan untukku agamaku. Nah, benar tadi yang disampaikan oleh anak SMK ya. Tuh ada apa namanya? Kita harus saling menghargai sama non-muslim, juga kita harus melakukan solidaritas. Itu ya, harus menghargai sesama non-muslim. Bahkan tadi telah disampaikan dalam surat apa tadi, surat Kafirun. Dinukum waliyadin. Agamamu agamamu, agamaku agamaku. Nah, untukmu agamamu dan untukku agamaku, itu ya. Jadi tidak boleh mencela ya, walaupun ada perbedaan, kita harus menghargai perbedaan itu. Ya, paham segera? Paham, Pak. Nah, materi yang selanjutnya, membiasakan berperilaku toleransi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, bisa kita contoh di kota Madinah dulu, Rasulullah SAW tidak pernah sungkan berdampingan dengan pribumi Yahudi maupun Nasrani ya. Jadi walaupun sesama pribumi Yahudi atau Nasrani, kita harus lebih dekat ya, saling menghargai. Walaupun berbeda keyakinan, kita harus tetap membaur dan tidak sungkan berdampingan. Seperti kita kalau di lingkungan masyarakat atau bertemu dengan teman kita yang beragama misalnya Hindu, nah kita harus
sungkan-sungkan, jangan membeda-bedakan gitu. Ya, kemudian ada ketika menaklukkan Yerusalem, Khalifah Umar radhiyallahu anhu tidak merusak tempat ibadah warga non-muslim dan penduduknya telah diberikan kebebasan untuk menjalankan ritual agamanya. Itu, nah bahkan Sayyidina Khalifah Umar radhiyallahu anhu itu sudah mencontohkan ya, dari sebelum kita lahir sudah dicontohkan ya, tidak boleh merusak tempat ibadah orang non muslim. Tuh. Nah, itu ada yang ketiga, Rasul memberikan makan seseorang beragama Yahudi, buta dan miskin. Rasul aja sudah mencontohkan. Jadi kita harus mencontoh Rasul. Nah, ini yang selanjutnya materi pengertian tentang persamaan derajat atau musyawarah. Nah, kata musyawarah ini sendiri berasal dari kata dasar sawab, ya, berarti meratakan atau menyamaratakan. Nah, kata musyawarah ini secara bahasa berarti kesamaan atau ekualitas. Nah, jadi sama secara garis-besarnya. Kemudian secara istilah musyawarah adalah sikap terpuji, di mana memandang bahwa setiap manusia memiliki harkat martabat yang sama, ya, sama-sama ciptaan Allah. Tuh. Nah, sambil anak-anak tulis ya, nanti lupa. Nah, yang selanjutnya itu musawarah dalam ajaran Islam. Nah, menurut Muhammad Ali Al-Hasimi dalam Manhaj al-Islam fi al-adalah wa al-musawarah, ada beberapa hal yang berkaitan dengan prinsip musawarah dalam ajaran Islam. Yang pertama apa? Bisa baca? Nah, Pertama ada persamaan adalah buah dari keadilan dalam Islam. nah, yang kedua apa? Yang kedua, setiap manusia sama derajatnya. Sama derajatnya ya, tidak dibeda-bedakan, semuanya sama, baik laki-laki maupun perempuan itu sama derajatnya ya. Kalau kita menghadap Tuhan ya sama-sama kita sholat ya. Tuh. Kemudian apa lagi? Yang ketiga? Ketiga ada memelihara hak-hak non muslim. Nah, itu maksudnya kita menjaga atau memberikan hak atas orang-orang muslim untuk beribadah ya. Jangan mentang-mentang kita lingkungan yang banyak orang Islam dan ada orang muslim yang minoritas, tiba-tiba kita mencela atau meniadakan untuk orang non muslim beribadah, itu tidak boleh ya. Jadi kita harus memberikan haknya untuk beribadah ya. Itu. Kemudian apa yang keempat? Keempat, kesamaan derajat antara laki-laki dan perempuan dalam kewajiban agama dan lainnya. Nah, jadi antara derajatnya laki-laki dan perempuan sama ya, kewajiban dalam agama dan lain-lainnya sama. Kita diwajibkan dulu melaksanakan sholat. Nah, yang kelima itu ada persamaan sosial di masyarakat. Nah, ini maksudnya adalah dalam kehidupan masyarakat kan setiap orang baik maupun kaya, rakyat atau rakyat biasa itu ada pada hal dan kewajiban yang sama, meskipun pada penerapannya itu berbeda. Ada yang mengatur undang-undang, kemudian sedangkan rakyat itu tidak berhak membuat undang-undang. Itu dalam sosial masyarakatnya kita sama. Kemudian yang keenam ada persamaan di depan hukum. Nah, siapapun yang akan menerima hukuman itu sesuai dengan perilakunya, tidak ada kata tajam ke bawah ataupun ke atas. Dan selanjutnya ada persamaan dalam mendapatkan jabatan publik, dan terakhir persamaan didasarkan atas kesatuan asal bagi manusia. Nah, ini maksudnya setiap manusia itu dalam kehidupan sama di sisi Allah ya. Nah, materi yang selanjutnya itu membiasakan berperilaku musyawarah dalam kehidupan sehari-hari. Nah, yang pertama itu sebagai contohnya Islam datang itu dengan meningkatkan derajat wanita. Nah, dulu pada masa lampau kan wanita itu kan diperjualbelikan ya sebelum Islam datang. Nah, sekarang setelah Islam datang, wanita itu dikembalikan kepada fitrahnya. Itu. Kemudian yang kedua, ketika ada seseorang Yahudi menagih hutang yang belum jatuh tempo pada Rasulullah dan ia menagihnya dengan kasar. Nah, ia berkata, sungguh kalian adalah orang-orang yang menunda hutang, wahai Bani Abdul Muthalib. Lantas ketika Rasulullah melihat para sahabatnya marah atas perkataan tersebut, Rasulullah bersabda, biarkan dia
biarkan dia. Nah, karena orang yang punya hak berbicara. Tuh, ya jadi Rasulullah mengajarkan walaupun orang Yahudi itu menagih hutang dan sahabat Rasulullah itu marah, tapi Rasulullah menentukan biarkan saja, ya karena itu hak dia, ya hak seorang Yahudi itu untuk berbicara, ya punya haknya bicara tadi. Dan ketika Rasulullah memerintah seorang pemuda sekitar 18 tahun, Usama bin Zaid sebagai panglima pasukan umat Islam untuk perbatasan. Nah, Usama merupakan panglima pemuda pada masa Rasulullah itu. Nah, sekarang mari kita belajar berkelompok ya anak-anak. Nah, Bapak punya sebuah kasus untuk kalian pecahkan bersama-sama. Nah, silakan ditulis masalahnya. Jadi, bayangkan kalian sedang mengerjakan tugas kelompok besar yang harus selesai di hari Minggu. Nah, namun ada satu teman kalian yang beragama Kristen yang tidak bisa ikut karena harus beribadah ke gereja. Nah, itu gimana solusinya? Nah, jadi anak-anak sesuai dengan pembagian kelompok kemarin ya. Nah, yang pertama kelompok visual. Nah, ini silakan tuangkan solusi kalian dalam bentuk peta konsep dan infografis secara sederhana saja. Kemudian untuk kelompok auditori, nah nanti kalian siapkan argumen untuk diskusi panel nanti. Kemudian yang untuk kelompok 3 itu kelompok kinestetik. Nah, silakan nanti siapkan simulasi atau role playing singkat tentang bagaimana cara berkomunikasi yang baik dalam kasus tersebut tadi. Paham ya anak-anak? Paham, Pak. Nah, jadi anak-anak nanti silakan setiap kelompok mempresentasikan hasil diskusinya ya. Oke, presentasinya luar biasa ya, bagus sekali ya anak bapak ibu semua. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa cinta sejati pada sesama terwujud saat kita mampu saling menghargai, saling menghormati hak orang lain tanpa mengorbankan kewajiban kita ya. Jadi misalnya kita menghargai orang non muslim beribadah, tapi kita jangan lupa dengan kewajiban kita sebagai orang muslim. Tuh. Jadi apa kesimpulan dari pembacaan kita hari ini? Ada yang bisa menunjukkan? Saya, Pak. Nah, silakan sebentar. Jadi kesimpulannya bahwasanya dalam toleransi ini kita harus saling menghargai sama muslim, dan juga kita harus saling menjaga hubungan baik untuk integritas kita dan solidaritas kita. Ya. Jadi kesimpulan hari ini toleransi dan kesamaan derajat tadi adalah fondasi utama ya untuk kita membangun hubungan yang harmonis, hubungan yang rukun antara umat beragama ya. Khususnya kita yang di Indonesia itu yang bineka ini ya, yang bersatu-satu, yang berbeda-beda tapi dalam satu Kedua. Kemudian sebagai tindak lanjut di rumah nanti coba amati saja satu contoh praktik toleransi ya. Nah, yang terjadi di lingkungan rumahnya atau lingkungan masyarakatnya anak-anak nanti. Nah, sekarang silakan dibereskan alat tulisnya. Sudah, Pak. Nah, oke, mari kita tutup pembacaan pada hari ini dengan melafalkan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Mari kita bersama-sama membaca kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Nakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.